Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saudara mengizinkan sekolah tatap muka di zona kuning dengan protokol kesehatan ketat. Sebelumnya hanya zona hijau yang diperbolehkan sekolah tatap muka. Selain itu Nadiem juga mengeluarkan kebijakan terbaru lainnya sebagai solusi pembelajaran di masa pandemi, yaitu meluncurkan kurikulum darurat. Dibukanya sekolah di zona kuning harus seizin Pemda atau Kepala Dinas Pendidikan setempat dengan hak prerogatif tetap berada di tiap sekolah juga di orang tua. Sementara untuk kurikulum darurat diterapkan sekolah jarak jauh berisi penyederhanaan kompetensi dasar siswa agar penilaian yang dilakukan tidak terlalu luas melainkan mendalam. Kalaupun Pemdanya atau kepala dinasnya menentukan mereka siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka, masing-masing kepala sekolah dan komite sekolah boleh memutuskan bahwa di sekolah tersebut mereka belum siap melakukan pembelajaran tatap muka. Dan satu level lagi, bahkan kalau sekolahnya pun mulai melakukan pembelajaran tatap muka, kalau orang tua murid tidak memperkenankan anaknya untuk pergi ke sekolah karena masih tidak nyaman dengan resiko COVID, itu adalah prerogatif dan haknya orang tua. Kurikulum darurat ini mengurangi secara dramatis kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga fokus kepada kompetensi yang esensial dan kompetensi yang menjadi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran ke tingkat selanjutnya. Jadi ini membiarkan para guru untuk benar-benar memfokus kepada apa yang esensial, jadinya bukan melebar tapi mendalam. Ya. Dan pelaksanaan kurikulum ini berlaku sampai akhir tahun ajaran. Komisi 10 DPR RI akan memanggil Mendikbud untuk membahas kebijakan pembelajaran di tengah pandemi. DPR meminta perlu ada monitoring dan evaluasi jika sekolah di zona kuning dibuka. Wakil Ketua Komisi 10 Dede Yusuf menyatakan ada catatan penting terkait fungsi pengawasan baik dari pemerintah daerah maupun guru dan sekolah hingga orang tua jika siswa diminta untuk kembali belajar secara langsung di tengah pandemi. Serta perlu adanya jaminan agar siswa tidak tertular virus corona. Kami Komisi 10 memang belum merapatkan terkait dengan SKB 4 Menteri ini. Karena kami masih dalam masa reses, kemungkinan besar kami akan segera memanggil Kemendikbud begitu masa sidang kita mulai, tentu untuk mempertanyakan apa langkah-langkah yang harus dilakukan jika zona kuning ini dibuka kembali. Bab catatan pertama adalah bagaimana fungsi pengawasannya. Kita mengetahui ada beberapa case yang zona hijau pun ketika dibuka tatap muka ternyata ditemukan ada yang positif sehingga harus ditutup kembali. Yang kedua, kita mencegah jangan sampai terjadi klaster baru di sekolah. Sehingga harus ada fungsi pengawasan dan siapa yang mengawasi. Saudara, terkait dengan kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tengah pandemi, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI tidak sependapat jika pemerintah akan membuka sekolah tatap muka di wilayah zona kuning. Ketua PGRI Didi Supriyadi menyampaikan kebijakan ini tentunya akan berdampak pada murid yang berpotensi terpapar COVID-19. PGRI melihat pemberlakuan belajar tatap muka di zona hijau menimbulkan kasus baru di wilayah itu, sehingga PGRI meminta agar pemerintah khususnya Kemendikbud memikirkan ulang kebijakan pembelajaran di zona kuning. Ada satu daerah di Jawa Tengah yang sudah masuk zona hijau saja, itu sudah baru dibuka ternyata terjadi lagi pandemi itu. Apalagi ini masih zona kuning. Oleh sebab itu bagi kami harus dipikirkan ulang Kemendikbud untuk membuka, terutama di zona kuning. Karena hal-hal ini akan berdampak pada anak-anak, masyarakat, dan guru. Karena apa? Masyarakat nantinya yang terkena itu bukan hanya anak-anak, tetapi masyarakat di sekitar. Dalam perjalanan anak-anak ke sekolah, pulang. Saudara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengizinkan pembukaan sekolah dengan sistem tatap muka di zona hijau dan zona kuning meskipun ada risiko penularan virus corona pada anak.
Sudah bergabung secara daring atau online Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI, Pak Heru Purnomo. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Mbak. Pak Heru, bagaimana sikap FSGI terhadap kebijakan baru dari Kemendikbud ini? Pertama, kami mengapresiasi kepada Mendikbud atas nama pemerintah yang mempunyai niatan untuk mencari kebuntuan dalam PJJ. Tapi kami, Federasi Serikat Guru Indonesia, tetap menyuarakan perlunya perlindungan peserta didik serta pendidik. Jangan sampai siswa dan guru di sekolah menjadi kluster baru penyebaran pandemi COVID-19. Seperti tadi yang disampaikan oleh Komisi 10 DPR RI, yang disampaikan oleh Pak Dede Yusuf tadi, menyampaikan bahwa sekolah harus memberikan jaminan kepada siswa dan guru atau peserta didik dan pendidik, bisa menjamin tidak terkena COVID-19. Artinya menjamin keamanan dalam proses pembelajaran. Kami FSGI seringkali menyuarakan bahwa sekolah tidak mampu memberikan jaminan kepada peserta didik dan para pendidiknya terhindar dari ancaman COVID-19. Mengapa demikian? Karena sebulan yang lalu kami melakukan survei di 34 provinsi dengan responden 1.656 responden itu menyampaikan bahwa faktor anggaran bagi sekolah tidak bisa melaksanakan protokol kesehatan. Padahal kalau kita lihat 53,67% daerah zona hijau dan kuning yang akan dibuka dengan PTM, pembelajaran tatap muka itu beresiko dan rentan untuk menjadi kluster tersebut. Kenapa seperti ini? Kami sampaikan bahwa survei yang kami lakukan itu respondennya adalah guru dan kepala sekolah. Mereka menyampaikan anggaran kami tidak cukup. Kami hanya punya anggaran BOS. BOS itu untuk belanja modal peralatan, BOS itu untuk belanja modal tetap, kemudian untuk belanja barang dan jasa. Ketika kami harus mengalokasikan untuk protokol kesehatan yang deretannya itu panjang, kami tidak mampu. Kami tidak mampu untuk membelikan masker setiap hari itu untuk mengganti. Karena ketika siswa pembelajaran tidak membawa masker, maka akan rentan sekali. Nah, sementara di daerah pelosok-pelosok dan lain sebagainya, untuk mencari masker, kemudian untuk belanja masker bagi orang tua, itu adalah bagian dari kesulitan karena tiap hari harus menggunakan itu. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, bahwa survei kami pada saat itu 49% mengatakan anggaran pendidikan melalui BOS tidak support untuk membackup pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan. Oke Pak, itu dari sisi anggarannya. FSGI sendiri melihatnya apakah mungkin protokol kesehatan ini diterapkan atau dilaksanakan oleh guru-gurunya atau pihak-pihak yang ada di lingkungan sekolah atau juga murid-muridnya, apalagi ini sampai ke tingkat SD juga diperbolehkan? Kalau ini dilaksanakan, kemungkinan banyak sekolah melakukan pelanggaran terhadap kebijakan 4 menteri yang terkait sekolah buka yang menggunakan protokol kesehatan. Karena apa? Apakah semua sekolah itu sudah mempunyai jaminan bahwa air bersih di sekolahnya itu mampu mengalir dengan baik di setiap wastafel? Yang kemudian dengan adanya hand sanitizer untuk cuci tangan setiap saat, serta sekolah mampu menyediakan mengenai untuk belanja termogen, kemudian kelengkapan yang lain. Itu kami sanksi. Karena apa? Dari survei kami, kepala sekolah dan guru itu menyampaikan seperti itu, berat di anggaran. Nah, begitu untuk belanja barang dan jasa saja, itu sudah cukup banyak itu, Pak. Oke. Bagaimana dengan perilaku dari guru-gurunya, kemudian juga pihak-pihak sekolah tadi dan juga murid-muridnya, Pak?
Begitu juga mengenai perilaku mengenai guru dan muridnya, belum tentu siswa itu sepenuhnya mengikuti protokol kesehatan. Karena apa? Siswa yang di SD itu belum paham mengenai protokol kesehatan. Nah, ketika menggunakan masker dan lain sebagainya, itu juga belum bisa familiar. Begitu juga untuk Bapak Ibu guru. Dalam hal seperti ini, Bapak Ibu guru itu di seluruh Indonesia itu, atau bisa dikatakan atau di wilayah 53,67% itu, apakah semuanya itu guru yang siap untuk melaksanakan itu? Karena mereka itu guru yang ada, ini kan kondisinya berbeda-beda. Ada guru PNS, ada guru honor, ada guru yayasan dan lain sebagainya. Nah, ini kemampuan ekonominya kan ketika tidak support seperti itu, apakah perilaku guru bisa mendukung sepenuhnya di dalam pembelajaran berbasis pada protokol kesehatan? Oke. Bagaimana sebenarnya FSGI sendiri menerjemahkan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ini? Artinya boleh dibuka, tidak dipaksa, yang penting harus diizinkan atau dibolehkan oleh Pemda, kemudian juga kepala sekolah dan juga orang tua. Akhirnya kami kalau meruntut seperti itu, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dalam hal ini adalah representatif dari pemerintah bersama dengan gugus tugas COVID-19 kemarin ketika menyampaikan dipersilahkan kepada daerah untuk membuka sekolah baik di zona hijau maupun zona kuning. Karena yang tahu persis permasalahan mengenai di daerah adalah daerah. Nah, sehingga dalam hal seperti ini Dinas Pendidikan itu nanti yang akan mempunyai kewenangan untuk membuka sekolah-sekolah baik di zona hijau maupun zona kuning. Nah, dengan seperti itu kami melihat apakah iya Dinas Pendidikan di setiap daerah di zona hijau dan kuning mampu memberikan jaminan kepada siswa serta guru di dalam PJJ dari ancaman COVID-19. Nah, kalau seandainya Dinas Pendidikan tidak mampu memberikan jaminan itu, toh akhirnya kepala sekolah, apakah kepala sekolah mampu memberikan jaminan kepada siswa dan gurunya di dalam pembelajaran tatap muka ini aman dari ancaman COVID-19? Nah, ketika seperti itu urutannya, maka kembali bahwa tanggung jawab memberikan keamanan dari ancaman COVID-19 itu terakhirnya ada pada kepala sekolah dan guru. Nah, kalau seperti itu kembali kepala sekolah dalam hal ini anggaran BOS yang diberikan oleh pemerintah itu tidak support untuk hal seperti itu gitu. Oke, dari pandangan FSGI sendiri, apakah memang PJJ ini sedemikian tidak efektifnya sehingga pembelajaran tatap muka harus segera dilakukan saat ini atau seperti apa? Betul. Memang PJJ ini pembelajaran jarak jauh keluhannya banyak. Orang tua mengeluh, guru mengeluh, siswa mengeluh, pemerintah pun akhirnya mengeluh. Keluhan pemerintah itu kan kemarin itu yang termasuk melatar belakang ini. Karena pemerintah melihat jika PJJ ini berjalan seperti ini, resiko penurunan capaian belajar akan terjadi. Nah, ketika 4 hari yang lalu, kami itu berdiskusi di semua jaringan di daerah, itu tertarik sekali begini. SMA, SMK di Kota Bima, salah satu gurunya menyampaikan begini, kami mempunyai siswa dalam PJJ ini kami monitor. Saat kami melaksanakan PJJ berbasis daring, ketika kami menggunakan Zoom meeting, menggunakan Google Meet, ternyata yang aktif itu antara 3 sampai 7. Padahal kelas ini banyak. Nah, ketika 7 kelas itu, yang rata-rata yang aktif dalam pembelajaran daring by Zoom atau Google Meet itu antara 3 sampai 7. Nah, berarti yang lainnya bagaimana? Nah, ini kan merupakan suatu hal yang sangat menarik. Begitu juga diinformasikan di jaringan kami dari Sulawesi, itu menyampaikan bahwa siswa SD di sini betul-betul merdeka belajar. Apa maksudnya?
betul-betul bebas tidak belajar. Nah, kalau sudah seperti ini, kekhawatiran tadi yang disampaikan bahwa resiko penurunan capaian belajar dengan PJJ seperti ini memang kelihatan di depan mata gitu loh, Mbak. Maka kalau kembali bahwa penurunan capaian belajar ini dengan PJJ seperti itu, maka alternatifnya pembelajaran tatap muka. Tetapi resiko yang menghantui di balik itu semua itu nampak nyata gitu loh, Mbak. FSG melihat seperti apa akhirnya banyak orang tua juga yang mengeluh dengan PJJ ini? Orang tua mengeluh dengan PJJ ini kan jelas sekali ya. Orang tua itu kan bervariasi pendidikannya. Orang tua itu pemahamannya terhadap pembelajaran itu kan berbeda-beda. Ada yang tertarik memberikan dukungan, ada yang tidak tertarik memberikan dukungan, ada yang tertarik dengan memberikan dukungan kepada anak-anaknya untuk belajar di rumah, tetapi pengetahuannya tidak mendukung, sehingga ketika siswa menanyakan kepada orang tuanya tidak tahu. Nah, karena orang tua tidak mempunyai keterampilan itu, Bapak Ibu guru di sekolah dibekali dengan keterampilan itu. Ketika memberikan penjelasan, nah disitulah siswa memahami apa yang harus dipahami, akhirnya jadi paham. Nah, orang tua dalam hal ini yang misalnya sibuk kerja, tentunya tidak bisa mendampingi. Kemudian orang tua yang ibu rumah tangga yang misalnya hanya lulus SD, tidak bisa memahami hal-hal seperti itu. Ini menjadi suatu kendala yang luar biasa. Bahkan ketika orang tuanya misalnya emosional, ketika disampaikan seperti itu tidak bisa, maka cenderung marah dan anaknya menjadi korban kemarahan orang tua. Jadi ini keluhan orang tua yang cukup banyak melaporkan kepada kami. Termasuk juga keluhan orang tua tidak punya biaya untuk belanja kuota ketika pembelajaran PJJ berbasis daring. Apakah ada sistem mungkin yang lebih efektif yang bisa kemudian diubah untuk PJJ ini sehingga bisa mengakomodir keluhan-keluhan dari beberapa pihak termasuk orang tua? Begini, kami setiap menyuarakan mengenai perlunya perbaikan PJJ berbasis daring ini, satu, bahwa pemerintah harus intervensi. Intervensi mengenai apa? Bahwa pemerintah yang selama ini melihat PJJ tidak efektif karena di lapangan memang kondisinya seperti itu. Kenapa kondisi lapangan seperti itu? Kami sering menyuarakan bahwa wilayah Indonesia yang bisa dipergunakan dengan jaringan internet, menurut data dari PPDB online bulan Juli yang lalu, 53% Indonesia tidak bisa melaksanakan PPDB online, yang hanya bisa 47%. Nah, kami menggunakan asumsi itu. Artinya 53% itu tidak teraliri oleh internet. Nah, kalau sudah seperti itu, pemerintah harus intervensi. Ketika 53% itu tidak ada jaringan internet, maka pemerintah harus intervensi membangun jaringan-jaringan baru atau membangun hotspot-hotspot di daerah-daerah tersebut. Kemudian ketika berdiri atau ada jaringan yang bisa connect dengan internet, maka siswa yang di wilayah yang tidak mempunyai atau tidak mempunyai kemampuan untuk beli HP, maka pemerintah mengadakan gerakan hibah HP kepada siswa yang tidak mampu. Jadi seluruh wilayah Indonesia itu dihimbau untuk memberikan hibah bagi orang yang mampu, silakan hibah HP kepada siswa yang tidak mampu. Jadi satu sisi pemerintah itu membangun jaringan-jaringan baru atau hotspot-hotspot yang ada, selanjutnya melakukan gerakan untuk hibah HP kepada siswa. Nah, selanjutnya ketika pembelajaran itu berbasis online, ketika tidak ada kuota, maka pemerintah menggratiskan kepada siswa untuk pembelajaran berbasis daring. Nah, dengan kondisi seperti itu, ini adalah satu gerakan gitu loh. Itu gerakan yang harus dibenahi dari PJJ. Terakhir, FSGI, apa rekomendasinya terhadap kebijakan baru dari Kemendikbud ini? Kami menyampaikan bahwa pemerintah jangan tergesa-gesa untuk memastikan bahwa zona kuning selanjutnya untuk PTM atau pembelajaran tatap muka. Karena ini akan berisiko dan rentan. Tidak hanya IDAI, tidak hanya KPAI yang menyarankan,
bahwa mereka itu mempunyai hak untuk sehat, bahwa mereka itu mempunyai hak untuk dilindungi. Kami pun FSDI menyuarakan itu. Lindungi guru dan siswa di dalam pembelajaran, jangan sampai sekolah menjadi kluster baru untuk penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, sehingga dengan kondisi seperti ini, ketika itu terjadi seperti itu, maka akan kondisinya malah lebih buruk. Harus ada jaminan kesehatan bagi guru maupun siswa di tengah sistem pembelajaran. Terima kasih Pak Heru Purnomo, Sekjen FSGI atas waktunya bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan.